Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tsumma qala Allah Ta'ala fi suratil ukhra, qu anfusakum wa ahlikum nara. Tsumma qala Allah Ta'ala fi suratil ukhra, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa melaksanakan perintah Allah seperti yang diminta oleh Allah. Kita penuhi syarat dan rukunnya. Tentu sebelum kita berbuat, kita perhatikan niat yang terpasang di hati kita masing-masing, kiranya tepat, sempurna, hanya ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari pula dalam keadaan selalu kita bersolawat, uswatun hasanah, contoh, suri tauladan Allah telah tetapkan pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimanapun akal, pikiran, perasaan, otak yang diberikan oleh Allah melakukan penemuan-penemuan, inovasi-inovasi, perkembangan-perkembangan yang uswatun hasanah, contoh, suri tauladan, Allah telah tetapkan. Mudah-mudahan dengan penuh keinsafan, dengan penuh kesadaran, kita benar-benar bersyukur, benar-benar melaksanakan perintahnya Allah seperti yang diminta oleh Allah. Seperti yang diminta oleh Allah itulah dicontohkan dengan sempurna sesuai dengan yang diminta oleh Allah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini mungkin ada di antara kita yang malam ke-19, Ramadan yang ke-19, Ramadan yang ke-18, ada juga barangkali Ramadan yang ke-17. Tergantung di mana dimulainya. Pada malam hari ini masih momen nuzul Quran. Kita sedikit mengevaluasi diri kita masing-masing. Dari sekian banyaknya perintah Allah, yang manakah perintah Allah itu memang saya berusaha memperbaikinya, menyempurnakannya, syarat berukunnya. Sholatkah, baca Qurankah, puasakah, zikirkah, pada bagian mana? Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Masjid Muhsinin ko mulai dari tahun berapa berdiri? Dari Saiswa jamaah Muhsinin Mungka ko Ramadanan manyo bisa hadir masyarakatnya 52% dari awal sampai akhir. 50% dari awal sampai akhir. Lah ya do ndak? Lain.
Alhamdulillah. Ndak 80% dah. Lalu na 50% tu lai 25 generasi muda ndak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara tentang diri kita, bukan diri orang lain. Ketika di usia saya yang sekian, ndak berpengaruh Ramadan itu kepada diri saya. Untuk tampilan sajanya, Allah mengaku mau diri beriman, tapi Allah mengakui ndak beriman. Allah mengakui tidak kita memang masuk bulan Ramadannya Allah. Akankah Allah akan memberikan keampunan yang besar dan pahala yang besar? Apakah saya diakui sholat oleh Allah? Apakah saya diakui membaca Al-Quran oleh Allah? Ibadah yang manakah pribadi saya ini yang memang diakui oleh Allah? Udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, terlaksana atau tidak? Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, terlaksana atau tidak? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wajib kamu melakukan tolong menolong dalam melaksanakan perintahnya Allah, syariatnya Allah. Terjadi tidak tolong menolong itu? Sangat banyak pertanyaan Bapak dan Ibu. Pertanyaan terakhir, lai cukui di ambu agamu ko atau enggak? Dek dirimu lai cukui agamu ko enggak? Kalau ya agama sudah sempurna, agama enggak masalah. Tapi diri saya ini untuk beragama lai cukui enggak? Ditengok solat seperti itu, ditengok puasa seperti itu, ditengok baca Quran seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, Iqra 1 itu perbedaan huruf per huruf. Itu Iqra 1 itu. Kalau alun berbeda antara dal dengan dot, dibacanya madu, padahal madu itu belum betul. Sekedar berbeda antara dal dengan dot, ta dengan po. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini kita sebut? Karena kita memang berusaha di hadapan Allah, dalam penilaian Allah. Dari Ramadan ke Ramadan ini kita memang berproses untuk mendapatkan takwa. Ketika kita sudah mendapatkan takwa di Ramadan 2025, Ramadan 2026 ada peningkatannya, peningkatan dalam segala sisi. Kalau diikuti hati kita yang berpenyakit, fazadahumullahu maghadha, lalu ditambah-tambah penyakitnya, ya seperti yang kita saksikan dan yang kita lihat pada diri kita masing-masing lah. Adakah kita khawatir pertemuan kita di hadapan Allah, amal yang mana ini yang diterima oleh Allah? Bapak dan Ibu sekalian, minta maaf, tidak ada maksud lain-lain loh. Kita bicara diri kita, keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Kalau di kota Payakumbuh, anggotanya pelajaran agama di SD itu berjam. Ada yang mengecehan 3 jam, ada yang mengecehan 4 jam. Anggap 4 jam, terlaksana tidak 100 menit satu kali pertemuan. Di atas 20 anggotanya, guru tidak ada menjawab, tidak sampai 100 menit.
Kalau di SMP bagaimana? 2 jam. 2 jam itu ada enggak 100 menit? Itu belum dihitung kalau ibu gurunya hamil mudanya bermasalah, melahirkannya hamil tuanya. 3 bulan menjelang 17 Agustus, mungkin drum band yang diikutinya atau apa yang diikutinya anak libur, maka pelajaran yang dipilih untuk dipakai untuk lomba, persiapan lomba itu adalah pelajaran agama, karena pelajaran agama tidak di UN kan. Itu tidak dihitung tuh dah. Andai 100 menit 1 minggu, 1 bulan 400 menit, 1 tahun, tidak sampai anak-anak kita itu 80 jam 1 tahun. Kok fakta apa Pak? Kita tidak mencari siapa yang salah. Urusan pribadi kita ya Allah. At-Tahrim ayat 6 jelas tegas. Kalau hitung mata pelajaran akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fiqih, ya, bahasa Arab, ada Bapak Ibu. Kalau seandainya 8 mata pelajaran 10 jam setahun, tuh berharap kita generasi muda tuh untuk hadirnya di musaji kini gua dengan ketaatan. Kita omelinyo berjalan-jalan gini gua, entah ke kota Payakumbuh di kapi mana kini tuh. Kita sesali, kita salahkan. Total keseluruhan tidak sampai 80 jam setahun. Kok dibagi per mata pelajaran tidak sampai 10 jam setahun. Adakah orang tua yang menambahnya? Adakah program masjid yang menambahnya? Program musola, program surau, program adat? Siapa yang menambahnya? Jadi kalau Iqra satunya sekarang yang tamat sarjana, yang sudah menjadi dosen dan guru itu, jangan ditengok anak kita yang siswa, apalagi siapa yang dosen dan guru itu kita tengok sebelum selesai Iqra satunya, karena pembelajarannya begitu. Dalam belajarku apa-apa ada namanya ad-darsun. Durus itu artinya tuntas. Madrasah itu tempatnya. Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu. Yang konsep belajar itu 1, 2, 3, 4, tidak boleh dilewati. Makanya orang dulu di surau, kalau tidak dapet kaji tidak ditambah doh. Laikat 3 bulan dan itu aja. Kalau tidak dapet kaji, tidak ditambah. Harus masak gaji kok. Kalau kadi aja anak diuji dulu. Semua orang maja baru Pak. Kau baru kau tangannya nang kue, kau gigi nang kue, kau kaki nang kue, kau kekuatan tangan mamilin kuenya atau mau yo. Do baru kau Pak di konsernya selesai standar. Adonan jo tangan, sudah jo tangan jo gigi. Berbeda-beda tuh. Pelatih baru ndak dianggapnya sama saudara baru ada. Aku kekuatannya tangannya kok. Pelopa mudo tu runtuh adanya. Bisa diambil adanya. Pelopa mudo. Apalagi pelopa lah masak. Ambo orang mai apa-apa ibu-ibu. Walaupun guru ambo ndak tamat SR, tapi kami kalau kabar jasile di duitnya lilin gitu Kan di duit lilin tuh. Tu diaginya jarak 50 cm. Suruh tumbuhnya lilin tuh. Lai padam atau enggak? Padam lah lilin tuh. Dia angin. Kok kabar aja dimulai baru kok.
Jadi kalau orang dulu hebat-hebat sileknya, kalau iko kok kakinya nan bisa gua. Bisa babayo kakinya kok. Kalau iko tangannya. Kalau iko ndak kaki, ndak tangan doh, tapi nyo bisa linci ya maila. Tigona pisau datang salamai. Kenapa? Kecepatannya. Tapi nyo ndak punya kekuatan menunggu doh. Tapi kalau iko kakinya gua, kok payah gua. Kok tangannya mematahkan gua, babayo kok. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita ibarat nan kini go Kalau seandainya 80 jam setahun 10 jam setahun, akidahnya 10 jam. Anang kediaroan. Sementara Arif ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Wajib. Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan kamu. Bertolong-tolongan tuh modeko apa-apa ibu-ibu. Ketika suami mendonga bacaan Al-Qur'an istrinya, dibaca di istrinya. Lillahi kan. Akan kacau doa. Suami bagus bacaannya. Dia don wakotu untuk mendidik istri gua, ndak cari piti, cari kekayaan, cari pangkat aja. Diurus nu istrinya gua agar bisa nyu membaca Al-Qur'an minimal sama dinyo. Kok sama-sama ndak bisa, sama-sama sadar, gak sekali sebulan poi kita carilah guru untuk baraja. Masa yo Al-Fatihah aja ndak botu ada gitu. Kalau Al-Fatihah nan salah, ndak sah salatnya Pak. Tolong ditanya ustaz lain. Ar-Rahmanir Rahim. Kan kacau tuh. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengusulkan agar tahun 90 dulu guru-guru nalah PNS, nalah jadi gurunya, apa kok PNS nyo atau ndak PNS, agianya wakotu agak 20 tahun. Bab itu untuk memahami Al-Qur'an. Wajib harus di negeri Minangkabau ko adalah bahan ajarnya Al-Qur'an, kurikulumnya Al-Qur'an. Walaupun nyo matematik, bahasa Inggris, biologi, olahraga, tapi nan diajarnya Al-Qur'an. Kok itu adat basandi sarak basandi kitabullah. Sarak tunyo yang bermasalah. Tuanan kan lahir dalam perkataan dan perbuatannya. Sarak tu mana? Agama tu mana? Kalau ada banyak bertentangan dengan agama itu yang paling bermasalah dalam dirinya. Oh, yang tamat SD terus, tamat SMP terus, tamat perguruan tinggi terus, jadi guru diterima tiap tahun, jadi polisi, jadi semuanya itu berjalan, nggak ada hambatan. Cuman bagi kita ini, ya, di negeri Minang, seharusnya di negeri Minang ini satu guru tuh mengajarkan Al-Quran. Maka ini anak-anak saya mencatat, ini isi pengajian kita ini. 1, yakinilah kebenaran Al-Quran itu. Yakini kebenaran Al-Quran dan Sunnah. 1. Yang kedua, ilmui Al-Quran dan Sunnah. 3. Beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, berjuang untuk meningkatkan iman, berjuang untuk meningkatkan ilmu, berjuang untuk menyempurnakan amal. Yang kelima, bersabar dalam menjalankan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau nan limo ko jalan, terjadi tolong menolong, terjadi menjaga diri, nan limo ko iman, ilmu, amal, perjuangan, bersabar menjalankan kebenaran. Insya Allah adat basandi sarak basandi kitabullah, sarak mengato adat memakai, insya Allah terlaksana. Kenapa? Dia yakin kok dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dia beramal berdasarkan dan Sunnah. Ketika nyo beramal, kan di situ adat memakai
diperintahkan oleh Al-Quran adat memakai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sampaikan ya istilah-istilah orang tua kita dulu mungkin banyaklah terjadi kan. Labak kato panguasa karambia. Ndak do le, ndak bapa matang sawah golai. Ndak do le. La kunyang dek kunyi sadonyo, la lomak dek santang sadonyo. Ya, la lokang dek pani. Ya. Ndak bapaga perak goleh. Ndak balura batu goleh. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini saya sebagai putra 50 kota memberikan dan menyampaikan serta menghimbau secara bersama-sama. Tidak ada cara lain, metode lain kecuali memang ya sistem yang ditetapkan, karena di dunia ini adat yang memang berdasarkan agama Islam itu hanya di Minangkabau. Maka wajar seluruh dosen, seluruh guru yang ada di Minangkabau ini dia berwawasan Al-Quran dan hadis, dan tidak layak menjadi dosen dan guru di Minangkabau kalau seandainya Al-Quran dan hadis ndak duduk adeknya. Dek lay banyak lo dunia di luar negeri benang. Kalau sempat lah ketika disampaikan dulu tahun 2010 tahun 90 2010 lah terjadi seperti itu. Kan bagus kan? Kalau tes di negeri Minang, yo Al-Quran baah. Kalau ndak jangan ikut tes di situ leh. Ditompek lana tes. Kenapa? Di situ otonomi daerahnya memang Al-Quran denyo kan. Terserah biologi kah, fisika kah, olahraga kah, kesenian kah, Al-Quran, berwawasan Al-Quran. Barangkali pada malam hari ini kita cukupkan sampai di situ. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada awalnya saya tidak akan berusaha untuk tidak sampai 15 menit, tapi kenyataannya lewat. Saya minta maaf. Ini saya menyampaikan ini ya sebagai putra 50 kota karena kita menginginkan ya daerah kita ini, kondisi generasi muda, kondisi umat Islam, kondisi masjid menjadi lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, apa solusi semua yang kita baca tadi? Pertama, yakini kebenaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmui Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, amalkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, berjuang untuk meningkatkan iman, ilmu, dan amal. Yang kelima, bersabar dalam menjalankan kebenaran Al-Quran dan hadis. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.